Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali meskipun pembelajarannya masih virtual ya. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan kucing. Siapa tahu hari ini kita membahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang ikan. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas menggunakan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Seperti yang kalian lihat, ikan itu punya sirip di sisi kanan kiri, ya kan? Lalu dengan ekornya juga ada sirip yang di bagian bawah juga. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau kemarin kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, kalau ikan cara berkembang biaknya dengan bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Nah, setelah bertelur, telur-telur itu menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Nah, itu adalah proses pertumbuhan ikan. Jadi, ciri-ciri ikan adalah bernafas dengan insang, lalu bergerak dengan cara berenang, dan alat geraknya menggunakan sirip. Diingat-ingat ya. Nah, seperti yang kalian ketahui, bentuk dan jenis ikan itu beraneka ragam. Dari keanekaragaman tersebut dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, karena namanya gambar hias bermotif ya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, gambar yang ada di bawah ini adalah contoh gambar dekoratif ikan. Meskipun penuh dengan hiasan, penuh dengan motif, tapi bentuknya masih seperti aslinya, yaitu ikan. Nah, berbicara tentang ikan, ya, ikan itu ada dua jenis. Ikan yang bisa dimakan atau dikonsumsi kalian. Contohnya ada ikan salmon, ada ikan bandeng, ada tenggiri, ada ikan gurami, ada ikan kakap, ikan lele, ikan tuna, dan ikan-ikan lain yang bisa dikonsumsi. Selanjutnya, ada jenis ikan yang hanya sebagai hiasan, jadi tidak umum untuk dimakan. Ikan hias biasanya disimpannya dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias seperti gambar ini ya. Ada ikan nemo, ada ikan koi, ada ikan lohan, lalu ada ikan apa itu? Ikan cupang ya.
ikan arwana. Itu adalah contoh-contoh ikan hias. Ikan ini tidak biasa untuk dimakan, jadi bukan ikan untuk dikonsumsi. Nah, ini ada contoh lain yang ada di dalam akuarium ya. Setelah kita lihat gambarnya, mari kita berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Hanya dalam waktu 1 bulan bisa menghasilkan 120 ekor. Pertanyaannya, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Nah, kalau 1 bulan itu 120 ekor, berarti kalau 2 bulan berapa ya? Kita kembali mengingat pembelajaran kemarin, yaitu perkalian. Betul. Jadi cara menghitungnya adalah bisa kita buat dalam penjumlahan. Berarti 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Tapi kalau dalam bentuk perkalian ditulisnya itu 2 kali 120 sama dengan 240 ya. Nah, di sini kalian juga bisa belajar sifat pertukaran dari perkalian ini. Jadi 2 kali 120 itu hasilnya akan sama apabila kalian menghitungnya 120 kali 2. Jadi hanya bertukar tempat. Itu apabila dalam perkalian hasilnya akan sama. Barusan Ibu Guru jelaskan menggunakan cara perkalian yang kemarin bisa menggunakan cara bersusun ya. Nah, sekarang ada metode lain. Cara yang pertama adalah kita pisahkan dulu antara ratusan, puluhan, dan satuannya. Contohnya, tadi kan kita punya angka 120 ya. Nah, 120 ini kita pisah. Jadi, angka yang di depan angka 1, ya kan? Itu nilainya ratusan, berarti sama dengan 100. Angka puluhannya 20, ya. Jadi 120 apabila kita jabarkan, itu sama dengan 100 tambah 20. Nah, karena yang minta dihitung itu 2 bulan, maka kalikan masing-masing bilangan dengan 2, lalu jumlahkan. Seperti apa? Berarti 2 kali 100 ya, ratusannya tadi sama dengan 200. Lalu 2 kali 20, puluhannya ya tadi ya, sama dengan 40. Kita jumlah 200 tambah 40 sama dengan 240. Jadi hasilnya tetap sama dengan contoh yang di atas tadi ya, ini. Namun menggunakan cara yang berbeda. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Yang paham akan semakin paham, yang belum paham, ayo kita perhatikan. Sari membeli 2 kantong ikan koi. Setiap kantong berisi 150 ekor ikan koi. Berapa banyak ikan koi milik Sari? Nah, berarti kita harus menjabarkan bilangan 150-nya dulu ya. Bagaimana menjabarkannya? Jangan lupa kita jabarkan ratusannya ya, puluhannya, lalu satuannya. Berarti hasilnya seperti apa? Nah, jawabannya 150 sama dengan 100 ditambah 50. Kok tidak ada satuannya, Bu? Iya, karena satuannya nilainya 0. Jadi kita langsung berhenti di puluhan. Ya. Cara mengalihkannya bagaimana? Seperti ini.
Nah, jadi karena dia punya 2 kantong, berarti 100 kali 2 sama dengan 200, lalu 50 kali 2 sama dengan 100. Kita jumlahkan 300. Jadi, Sari memiliki 300 ekor ikan koi. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan bingung, Bu, tadi yang di depan angka 2-nya misalkan. Iya, tidak apa-apa ditukar seperti ini. Karena kalau dalam perkalian, dia punya sifat pertukaran, hasilnya akan tetap sama. Satu lagi contohnya ya. Hari ini Falan menjual 8 ember ikan emas. Wah, banyak sekali ya. Setiap ember berisi 105 ekor ikan emas. Pertanyaannya, berapa banyak ikan emas yang dijual Falan? Nah, berarti kalian harus menjabarkan mana dulu? Betul, kalian jabarkan dulu angka 105. Nah, kita lihat nih, berarti ratusannya itu 100, puluhannya 0. Berarti tidak perlu kita hitung. Lalu satuannya 5. Apabila ditulis seperti apa? Seperti ini. Nah, 105 itu apabila dijabarkan adalah 100 tambah 5. Perkaliannya bagaimana? Mudah. Berarti 100 kali 8. 8-nya dari mana, Bu? Dari jumlah ember milik Falan. Kan dia punya 8 ember ikan. Hasilnya 800. Lalu 5 kali 8 sama dengan 40. 800 dengan 40 kita jumlahkan, hasilnya 840. Jadi, hari ini Falan menjual 840 ikan emas. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, karena sudah paham, Bu Guru kasih soal untuk kalian kerjakan, diskusikan, bisa dengan ibu, dengan ayah, dengan kakak, atau dengan saudara yang ada di rumah. Atau bisa dengan teman kalian. Misalkan kalian punya teman yang rumahnya berdekatan ya. Soalnya silahkan disalin, tidak perlu digambar. Ini gambarnya hanya untuk memudahkan kalian saja. Jadi cukup ditulis soalnya ya, disalin di buku. Lalu jawabannya seperti apa? Seperti contoh yang tadi Bu Guru jelaskan. Nah, seperti ini. Jadi kalian mulai dari jawab. Nah, kalian jabarkan dulu, baru kalian kalikan, kalian jumlahkan. Nanti ketemu hasilnya. Silahkan disalin soalnya. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya, karena kita belum bisa bertatap muka. Jadi kalian harus terus menjaga semangat untuk belajar di rumah. Tidak bosan-bosan, Bu Guru mengingatkan, jaga kesehatan, gunakan masker ketika kalian keluar rumah,
Lalu jangan malas untuk mencuci tangan ya. Ketika kalian akan memegang sesuatu dan setelah melakukan aktivitas apapun, apalagi kalian habis bermain, cuci tangan dulu atau mandi dulu supaya bersih, baru nanti di rumah kalian bisa belajar dengan nyaman. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.